tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini mau coba saya sharingkan gitu. Tanpa firman Tuhan tidak ada pengenalan Tuhan dengan benar gitu. Jadi kalau tanpa ada firman Tuhan tidak mungkin kita bisa mengenali Tuhan itu caranya dengan benar. Pasti kecampur-campur dengan asumsi Tuhan dalam pengertian kita sendiri, bukan Tuhan dalam pengertian yang Tuhan maksud gitu. Nah, yang Tuhan maksud itu ya memang kita tidak jauh harus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan itu. Nah, ini saya coba alami hal tersebut gitu 7 tahun yang lalu gitu. Nah, kita coba simak bareng-bareng gitu di Yesaya, kitab Yesaya pasal 48 8 sampai 11. Meskipun pada akhirnya saya simpulkan ya dari pasal 48 ayat 8 sampai 19. Coba kita lihat bareng-bareng gitu. Apa sih yang ada di dalam Yesaya 48 tersebut gitu. Ini mungkin rema semacam ini itu kan tidak sama gitu. Jadi bisa di setiap orang itu akan terjadi tidak sama. Jadi kalau memang kita bangun kedekatan dengan Tuhan gitu. Nah, biasanya nanti Tuhan berbicara lewat firman-firman ini gitu. Jadi kalau memang kita nggak menguasain firman, ya agak repot gitu. Bagaimana untuk berdialog dengan Tuhan itu jadi susah gitu. Nah, ini saya coba baca dulu gitu. Yesaya, kitab Yesaya pasal 48. Saya mulai dari ayat ke-8 gitu. Engkau tidak mendengarnya. Jadi engkau di sini berarti saya gitu ya. Kita, saya atau kita tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telinga kita tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi Tuhan telah mengetahui bahwa kita berbuat khianat sekeji-kejinya dan bahwa orang menyebutkan kita pemberontak sejak dari kandungan. Nah, ini kalau kita menyimak ayat ini gitu, ayat 8 ini, Tuhan seolah-olah sebenarnya sudah sentuh kita itu sudah sejak dahulu katanya. Tapi kitanya yang tidak peka, kitanya tidak menganggap bahwa itu adalah pilihan Tuhan atau sentuhan Tuhan gitu. Jadi Tuhan katakan di sini ya memang itu sudah wataknya manusia dari sejak kandungannya sudah memang seperti itu gitu, seperti pemberontak soal gitu. Jadi tidak mudah disentuh Tuhan, dipilih Tuhan untuk segera kita mencari Tuhan. Bukannya seperti itu, malah kadang-kadang kita acuh-acuh aja. Nah, istilah Tuhan istilahkan seperti pemberontak dan sangat keji gitu dari mata Tuhan gitu. Ini kita mesti hati-hati gitu. Yang ayat 9-nya, oleh karena nama Tuhan menahan amarah Tuhan gitu. Dan oleh karena kemasyuran Tuhan mengasihani kita, sehingga Tuhan tidak melenyapkan kita.
Nah ini kenapa Tuhan kok tidak mangkal gitu, tidak kesal sama kita, akhirnya kita diburak randakan semua. Kan bisa-bisa aja gitu Tuhan memburak randakan hidup kita, kan bisa. Nah, Tuhan katakan di sini ya karena memang Tuhan nggak mau gitu. Kesannya bahwa ya jangan sampai Tuhan berbuat seperti itu, nanti ada klaim gitu dari lawannya Tuhan, mungkin iblis kan dalam hal ini gitu. Ya seolah-olah nanti Tuhan tidak masyur lagi gitu. Masyur di sini dalam arti kata mungkin kan nama besar gitu. Kalau nama besar itu terkait dengan kebijakan, terkait dengan bagaimana memperlakukan di luar Tuhan gitu kan. Jadi di sini Tuhan tidak mau gitu, tidak mau hancurkan kita meskipun kita dianggap sebagai pemberontak karena memang susah sekali untuk bisa hidup bersama Tuhan gitu. Tapi Tuhan tidak mau menghancurkan kita karena memang ya karena kemasyuran Tuhan sendiri, dan juga Tuhan mengasihani kita. Tuhan sayang banget sama kita sebagai manusia gitu. Tuhan pengen selamatkan kita sehingga Tuhan tidak melenyapkan kita gitu. Ayat 10-nya, sesungguhnya Tuhan telah memurnikan kita, namun bukan seperti perak, tetapi Tuhan telah menguji kita dalam dapur kesengsaraan gitu. Jadi kalau Tuhan umpamakan uji coba yang kita alami gitu, itu kan Tuhan bilang bukan seperti perak yang cuma dibakar begitu sudah gitu, sekali bakar sampai leleh, dipisahkan antara mana yang kotorannya perak dan mana yang peraknya gitu, dipisahkan sudah selesai. Tapi kalau Tuhan itu menguji dan coba kita, memproses kita, itu lewat ujian cobaan yang iblis buat gitu, yang Tuhan izinkan, itu yang lewat kesengsaraan gitu. Jadi kesengsaraan demi kesengsaraan kita lalui. Nah nanti kalau setiap kita mampu melewati kesengsaraan, ya otomatis secara rohani, alam rohani, ya kita naik tingkat gitu. Jadi Tuhan memproses kita itu lewat kesengsaraan. Saya tidak mengerti apakah memang semua manusia akan mengalami seperti ini atau tidak. Ya mungkin bagi teman-teman yang memang dari orang tuanya susah, mungkin akan alami seperti ini gitu. Tapi yang repot itu kalau seandainya teman-teman yang memang dari latar belakang orang tuanya, leluhurnya berkecukupan. Nah kadang-kadang kalau tidak hati-hati, kita akhirnya malah tidak ketemu Tuhan. Hidup ini tidak ketemu Tuhan. Kenapa? Karena kita Tuhannya bukan Tuhan yang ini. Tuhan kita sudah ada di dalam harta tahta dan nafsu-nafsu yang terpenuhi secara duniawi tadi gitu. Jadi akhirnya ya kita kehilangan Tuhan yang sebenarnya gitu. Nah ini ruginya jadi turunan orang kaya seperti itu. Jadi kalau orang kaya, orang tuanya, leluhurnya tidak di dalam Tuhan, ya resiko menyesatkan kitanya lebih besar gitu. Jadi kita lebih pilih kalau dari sisi rohani, dari sisi keselamatan, jangan-jangan kita lebih pilih dari orang tua yang berkekurangan atau ya cuma berkecukupan gitu, tapi mendapatkan Tuhan, daripada kita mendapatkan orang tua atau leluhur kita yang berkelebihan, berkelimpahan, tapi kita tidak mendapatkan Tuhan. Nah lain ceritanya kalau seandainya kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, kita sudah mengenal keselamatan akhirat, ya memang kita harus kaya gitu. Kaya yang dengan cara yang benar gitu, berlimpah dengan cara yang benar, sehingga anak kita dan turunan kita, cucu kita, cicit kita itu ya bisa tetap kaya dalam kondisi yang benar, jalurnya benar, yang malah mendekati Tuhan itu, bukan menjauhi Tuhan gitu. Ayat 11-nya, aku akan melakukannya oleh karena aku. Tuhan akan melakukannya oleh karena Tuhan, ya oleh karena Tuhan sendiri. Sebab masakan nama Tuhan akan dinajiskan. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaan Tuhan kepada yang lain. Jadi ya tadi seperti dikatakan awal gitu, bahwa ya kenapa Tuhan kok mau menyelamatkan kita gitu, karena memang karena Tuhan akan melakukannya oleh karena Tuhan sendiri gitu, oleh karena Tuhannya gitu. Jadi bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan itu Tuhan,
makanya dia melakukan itu. Mungkin kalau Tuhan itu manusia, mungkin Tuhan tidak melakukan itu gitu, karena mungkin udah keburu kesal, keburu disingkirkan, dilenyapkan gitu. Tapi karena memang Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengasih, yang tadi kan dibilang Tuhan Maha Pengasih, dan memang dia Tuhan tidak mau diklaim sebagai orang yang tidak besar gitu. Nah, tidak besar berarti kan tidak masyur. Masyur itu berarti kan kebesaran Tuhan itu besar dalam arti kata ya pengampunannya, pengertiannya, kebijakannya, kebenarannya gitu. Kan besar semua sehingga masyur gitu. Nah, Tuhan kan karena posisi seperti itu, dia tidak mau sampai ada orang yang klaim Tuhan tidak masyur, tidak besar gitu, tidak besar hatinya gitu. Jadi Tuhan katakan sekali lagi bahwa Tuhan akan melakukannya oleh karena Tuhan sendiri, bukan karena siapa-siapa. Dan kenapa? Karena masakan Tuhan takut nama Tuhan itu akan dinajiskan gitu kalau memang Tuhan dianggap tidak besar itu. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaan Tuhan kepada yang lain. Jadi Tuhan pengen sekali kemuliaan itu kita peroleh gitu, kita pegang kemuliaan dari Tuhan gitu. Nah, kadang-kadang kitanya yang kadang-kadang nggak mau gitu untuk pegang ini. Ini ceritanya waktu saya dapat dari nubuatan dari teman saya itu Yesaya 48 ayat 8 sampai 11 seperti ini. Tapi kalau di pengertian saya berikutnya, saya sambung ke ayat sampai ke ayat 19. Jadi dari ayat 8 ke 11 saya sambung ke ayat 8 sampai 19, berarti saya lanjut ke ayat 12 gitu. Nah, judulnya Tuhan menebus kita gitu. Jadi Tuhan menebus orang percaya Tuhan gitu. Dengarkanlah Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya yang dipanggil Tuhan. Nah, ini saya ingetin lagi ya. Jadi Tuhan itu memanggil kita gitu. Tuhan itu memanggil kita. Problemnya kitanya mau datang atau tidak kepada Tuhan gitu. Jadi jangan salahkan Tuhan, karena firman-Nya katakan begitu gitu, bahwa dengarkanlah Tuhan, dan kita yang dipanggil Tuhan gitu, yang Tuhan panggil, Tuhanlah yang tetap sama, Tuhanlah yang terdahulu, Tuhanlah juga yang terkemudian. Jadi Tuhan itu tidak pernah berubah, kitanya yang berubah-ubah, manusianya berubah-ubah gitu. Tapi Tuhan yang waktu zaman leluhur kita, ya Tuhan yang sama gitu dengan Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang nanti untuk generasi anak cucu cicit kita, Tuhannya sama, tidak pernah berubah gitu. Dan di Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terkemudian. Tangan Tuhan juga meletakkan dasar bumi, dan tangan Tuhan membentangkan langit. Ketika Tuhan menyebut namanya, semuanya bermunculan. Jadi Tuhan itu Maha Kuasa gitu. Tuhan itu pencipta, sehingga Tuhan itu ya menciptakan dari bumi sampai langit semua ya. Tuhan yang ciptakan itu, dan ya Tuhan memberi nama ke semua ciptaannya gitu. Dan kalau Tuhan panggil, ya pasti muncul gitu, akan muncul. Nah, cuman kadang-kadang manusia aja yang degil gitu, yang kadang-kadang Tuhan panggil, Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil, tapi nggak muncul gitu. Nah, kita mesti koreksi diri, jangan sampai kita terus-terusan terjebak dalam situasi kondisi yang begini sampai keburu meninggal gitu. Nah, itu kan nanti repot, nggak bisa masuk ke surga gitu. Ayat 14-nya, berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah, siapakah di antara mereka memberitakannya semua ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada yang lain gitu, orang lain. Nah, ini disimpulkan bahwa ya maksudnya kita ya harusnya mendengar gitu. Ya mesti tahu bahwa siapa sih gitu di antara kita memberikan soal kebenaran ini gitu, bahwa ya Tuhan itu adalah ya Tuhan gitu ya. Siapa gitu yang beritakan ini gitu. Dia yang dikasihi Tuhan, bahwa apa kita ini dikasihi Tuhan, akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap yang lain dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada yang lain gitu. Jadi ya Tuhan maksudkan apabila kita sudah mengerti akan kebenaran Tuhan, Tuhan mau gitu pakai kita bagaimana supaya kita jadi alat Tuhan, jadi tangan Tuhan
untuk menyebarkan berita keselamatan kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi bisa lebih banyak orang yang diselamatkan gitu. Intinya gitu. Tuhanlah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Tuhanlah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Nah ini Tuhan bilang bahwa kalau memang kita dipanggil Tuhan dan kita mau datang kepada Tuhan gitu, ya maka segala usaha kita baik yang berkaitan dengan keselamatan atau kesuksesan ya akan berhasil gitu. Mendekatlah kepada Tuhan, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah Tuhan berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Jadi apabila kita peka gitu, apapun juga situasi kondisi kita, sebenarnya Tuhan sudah ada di kita gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak menghidupkan Tuhan di dalam kita. Jadi kita kadang-kadang abai gitu, kita mungkin ada tipe manusia yang sama sekali tidak bertuhan ria gitu, tidak ada Tuhan-Tuhanan. Tapi mungkin juga ada orang yang cuma bicara Tuhan tapi di bibir saja gitu, di mulut saja. Nah yang Tuhan mau kan maksudnya Tuhan itu sudah ada loh dari situasi kondisi terdahulu sampai sekarang, dalam situasi enak atau tidak enak, suka duka gitu, dan itu ada. Dan problemnya kita hidupkan Tuhan nggak di dalam kita gitu. Kalau kita tidak hidupkan Tuhan, ya kita nggak berasa bahwa Tuhan ada di situ gitu. Padahal Tuhan nyatakan bahwa Tuhan dalam setiap situasi kondisi kapanpun juga ya ada di kita gitu, ada di situ. Nah ini yang kita mesti pelajari lagi, apa ya yang harus kita perbuat sehingga hal-hal seperti ini bisa terrealisasi dengan maksud Tuhan itu terrealisasi dengan baik gitu, dengan benar gitu. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Tuh kan udah jelas, berarti memang Tuhan pengen sekali bahwa kita menjadi alatnya untuk memberitakan tentang kebenaran Tuhan, sehingga orang diselamatkan di akhirat dan sekaligus mendapatkan bonus kesuksesan duniawi gitu. Ya ini Tuhan bilang bahwa dan sekarang Tuhan Allah mengutus kita dengan rohnya. Jadi nggak mungkin kita pengen pelayanan untuk Tuhan tapi sendiri saja gitu, hanya dengan tubuh, jiwa, dan roh kita saja, nggak mungkin gitu. Jadi kita kalau mau masuk ke dalam pelayanan Tuhan, kita mau jadi alat Tuhan, ya kita harus mengenal firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, karena Tuhan katakan di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus kita dengan rohnya, roh Tuhan maksudnya. Nah di sini kan berarti nyata nih bahwa kalau untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, ya harus ada roh Tuhan dilibatkan di situ, dan harus ada firman supaya pengenalan pengertiannya sama dengan Tuhan kan. Jangan sampai pengenalan pengertian hidup itu hanya dari manusia atau dari kita sendiri, tapi tidak yang bukan dari Tuhan gitu. Jadi kita mesti kenal firman Tuhan dan kita harus hidupkan roh Tuhan yang ada dalam kita. Beginilah firman Tuhan, penebus kita yang maha kudus, Allahnya orang percaya gitu. Akulah Tuhan, Tuhan Allahmu, yang mengajar kita dengan apa yang memberi faedah, yang menuntun kita di jalan yang harus kau tempuh gitu. Jadi Tuhan di sini kan garis bawahi gitu, mengajar kita tentang apa yang memberi faedah, yang berguna gitu, dan juga menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Ya apa sih jalan Tuhan? Ya keselamatan gitu, keselamatan yang sekaligus mendapatkan kesuksesan duniawi gitu. Bukan seperti orang dunia pada umumnya yang hanya lebih mementingkan kesuksesan duniawi, keselamatan akhirat nggak dikenal gitu, karena pola pikir mereka ya hidup cuma ada di dunia saat ini saja. Sedangkan kalau versi Tuhan kan hidup kan justru bukan sekarang, hidup itu kan nanti gitu, di alam akhirat, di alam kekal gitu. Jadi kita mesti lebih bijak gitu ya, cara pandang Tuhan itu bukan pendek sekali cuma di alam dunia sekarang gitu, tapi masuk sampai ke alam akhirat yang kekal gitu. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti gitu.
Jadi Tuhan katakan di sini bahwa apabila kita taat, mengenal, mengerti, taat melakukan firman Tuhan, maka ada damai sejahtera di dalam kita gitu. Nah, ini mungkin parameter hidup di dalam Tuhan seperti itu. Jadi kalau sampai sesuatu hal tidak terjadi damai sejahtera, berarti kita question mark gitu, tanda tanya apakah memang ini disuruh Tuhan, apakah ini dari Tuhan gitu. Karena parameter Tuhan ya itu, apabila kita taat melakukan, mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, maka akan ada damai sejahtera di dalam kita yang tidak pernah kering, terus-terusan gitu. Dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi apabila kita mengenal, mengerti dan taat melakukan firman Tuhan, ada damai sejahtera dan ada bahagia gitu. Bahagia yang memang dalam segala macam situasi kondisi, ya kita ada damai sejahtera dan kita ada bahagia gitu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam relnya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan gitu. Dan tidak takut karena ada roh Tuhan di dalam kita, ada Tuhan di dalam kita gitu. Jadi ya pasti kita dapat damai sejahtera, sikonnya apapun juga, kita juga akan bahagia, sikonnya apapun juga gitu. Maka keturunan kita akan seperti pasir dan anak cucu kita seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan gitu. Jadi ini malah berlanjut ya. Bagi kita yang mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan, selain kita mendapatkan damai sejahtera dan juga kita mendapatkan bahagia dalam hidup ini gitu. Ya ini berlanjut juga bukan cuma di kita saja, tapi berlanjut kepada anak-anak, cucu-cucu dan cicit kita gitu. Jadi memang pola kerja Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi kayak ada satu rangkuman. Jadi kalau yang kita berbuat benar ya berarti ini ada bonus sampai keturunan-turunan kita. Tapi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa juga, ya ini akan ada kutuk gitu yang terus-terusan ke mereka. Jadi berkat kutuk itu kan selalu ada apa? Seperti tabur tuai gitu. Kalau kita menabur berkat kebenaran, ya pasti akan mendapatkannya ya berkat. Kalau kita menabur dosa, kesalahan, ya berarti kita akan menabur kutuk gitu. Seperti itu gitu. Jadi ini ceritanya kalau dari sisi firmannya seperti ini gitu. Tapi kalau saya compare dengan apa yang terjadi dalam hidup saya secara sehari-hari gitu. Ini ceritanya tanpa firman Tuhan, tidak ada pengenalan Tuhan dengan benar itu, saya coba ceritakan gitu ya. Selama 7 tahun sejak mulai awal belajar tahu tentang Tuhan, sangat sulit nyatakan tentang keberadaan Tuhan dengan pola yang benar gitu. Karena masukan-masukan tentang Tuhan hanya sebatas dari orang atau manusia saja. Meskipun banyak baca buku-buku rohani dan dengar khotbah-khotbah serta sharing-sharing. Jadi apa yang saya alamin itu tahun 2000 sampai 2007 saya belum terima Tuhan, berarti saya waktu itu juga takut gitu untuk membaca firman Tuhan. Jadi akhirnya karena keluarga besar saya itu pegang adat istiadat gitu, jadi akhirnya saya ada keraguan yang benar yang mana ya, apakah memang saya tetap bertahan seperti keluarga besar saya sampai hari ini loh. Keluarga besar saya itu sampai tahun 2020 ini masih mayoritas pegang adat istiadat gitu. Nah, saya seolah jadi hijrah dari lingkungan keluarga besar itu. Keluarga besar itu bukan keluarga orang tua saya loh. Maksudnya keluarga besar itu dari keluarga dari kakek nenek saya gitu. Jadi semua keluarga besar saya itu mayoritas masih pegang adat istiadat gitu. Ada beberapa keluarga yang sudah terima Tuhan, tapi itu juga saya khawatir pengenalan pengertian akan Tuhannya mungkin berhenti gitu. Jadi seolah Tuhan cuma dijadikan seperti jalan lain yang cuma seperti jimat saja gitu, seperti pegangan saja. Tapi saya yang mungkin yang agak aneh saya gitu, karena saya terus menggeluti terus, karena saya
karakter saya mungkin seperti ini, jadi saya terus mencari terus itu, Tuhan ini apa. Nah, sejak 2000 sampai 2007 karena saya belum terima Tuhan, saya belum baca firman Tuhan, itu mengenal Tuhan itu susah sekali loh. Ya, padahal saya udah banyak sekali baca buku rohani. Buku rohani kan pengertiannya dari orang yang penulisnya gitu. Ya, saya juga banyak dengar khotbah. Khotbah itu juga sama, ujung-ujungnya juga apa yang dikhotbahkan ya pengertian dari si yang khotbah gitu. Begitu pun sharing-sharing gitu. Saya lakukan sharing selama 7 tahun, saya lakukan itu hampir siang dan malam gitu. Ya sama saja, yang sharing pun pengertiannya dari yang memberi sharing gitu. Nah akhirnya antara yang penulis buku, yang memberi khotbah, yang men-sharingkan gitu, tidak sama, karena pengertiannya setiap manusia itu beda. Nah ini yang bikin saya jadi rancu gitu. Yang tadi saya katakan, jadi kalau kita tidak mengerti firman langsung gitu, ya sulit untuk kita bisa mengenal dan mengerti firman dengan baik gitu. Nah ini pengalaman saya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman juga mengenal dan mengerti Tuhan bukan karena memang dari pribadi kita dengan firman Tuhan, tapi melalui orang-orang lain. Itu akhirnya kacau gitu tuh. Pasti nanti akhirnya pengenalan pengertian Tuhannya akan salah gitu, tidak seperti yang Tuhan maksudkan gitu. Nah ini mesti hati-hati. Pengetahuan tentang Tuhan hanya dapat kita dapat dari firman Tuhan dan roh Tuhan. Jadi enggak bisa cuma cukup firman Tuhan saja gitu. Jadi harus dari firman Tuhan untuk mengenal mengerti. Nah untuk mengerti dan melakukan kita butuh roh Tuhan yang memberi pengertian gitu. Kalau tanpa ada roh Tuhan tidak mungkin kita bisa mengerti akan firman yang kita sudah kenali itu gitu. Jadi tetap harus ada pengenalan gitu, pengenalan firman Tuhan, tapi juga harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk memberi pengertian itu. Tanpa pengertian firman yang dari Tuhan, maka akan timbulkan salah pengertian karena firman Tuhan akan selalu hidup sesuaikan tingkat iman percaya kita kepada Tuhan itu. Pengertian firman adalah firman plus tingkat iman. Jadi pengalaman saya udah gitu, berulang kali saya sharingkan bahwa firman itu awal-awalnya saya juga bingung gitu, kenapa kok dikatakan bahwa firman Tuhan itu hidup gitu. Ya saya sekarang baru mengerti bahwa firman itu hidup karena pada firman yang sama, dalam ayat yang sama gitu, firmannya sama, tapi dengan tingkat iman yang berbeda, itu pengertian firman itu berubah gitu. Nah ini yang saya katakan bahwa makanya orang nyebut firman itu hidup. Kenapa hidup? Karena tidak pernah akan sama gitu loh. Ya tidak akan pernah sama karena tingkat iman kita yang berbeda terus. Jadi mungkin sama aja kalau diumpamakan seperti apa ya? Mungkin kalau di duniawinya seperti sebuah pisau aja gitu, sebuah pisau gitu. Sebuah pisau bagi anak TK, taman kanak-kanak, mungkin satu alat yang sangat berbahaya gitu. Jadi nggak ada gunanya tapi malah lebih berbahaya gitu. Jadi itu. Nah begitu buat anak SD, mungkin pisau itu mesti mulai dipakai untuk fungsi yang lebih gitu. Nah tapi begitu remaja pisau itu berubah lagi, waktu dewasa juga berubah lagi, waktu tua juga berubah lagi. Jadi pisaunya sama gitu, tapi pengertian pemanfaatan pisau itu yang berbeda-beda. Itu umpamanya pisau gitu. Ya seperti itu. Jadi firman Tuhan seperti itu. Jadi tergantung level iman kita di mana. Kalau misalnya firman yang A gitu, level iman kitanya taman kanak-kanak, ya berarti pengertian firmannya seperti itu. Tapi begitu firman yang A dengan pengertian yang anak SD, firmannya beda lagi gitu. Tapi begitu ini berkembang jadi SMP, SMA, sarjana gitu, dan S2, S3, pengertian firman ini selalu akan berubah gitu. Padahal firmannya A, tidak berubah gitu. Nah ini yang saya maksud firman itu hidup, ya seperti itu. Karena tergantung dari level iman kita saat itu gitu. Nah ini yang kita harus pelajarin terus. Makanya sampai meninggal juga rasanya tidak akan pernah berhenti gitu pengertian firmannya. Makanya firman hidup, firman ada.
Hidup firman Tuhan itu adalah hidup gitu. Pengertian firman pada satu saat akan membuat kita mengakui jika Tuhan adalah satu-satunya pegangan hidup. Karena Tuhan yang ciptakan kita dan mengajarkan hidup benar, serta antar kita hijrah dari dunia fana ini ke dalam air kekal di dalam surga loh nanti gitu. Jadi pengertian firman Tuhan itu ya balik lagi bahwa pengertian firman pada satu saat akan membuat kita mengaku jika Tuhan adalah satu-satunya pegangan hidup gitu. Ya memang seperti itu gitu. Kalau tidak ada firman kita nggak punya pegangan apa-apa. Apa gitu bentuknya Tuhan yang nyata di dunia ini? Nggak ada. Yang paling nyata itu ya melalui firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang ada di kitab suci itu di mana aja bisa kita temuin kok. Di toko-toko buku juga ditemuin gitu tuh. Ya jadi memang Tuhan yang nyata itu ada di firman. Nah, kalau kita tidak pegang firman ya susah bagaimana kita mau jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup gitu. Jadi ya hanya firman Tuhan yang bisa jadi pegangan hidup kita gitu. Nah, tinggal nanti pengenalan pengertian itu harus dilanjut dengan bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita gitu. Karena Tuhan menciptakan kita dan mengajarkan hidup benar serta antar kita hijrah dari dunia fana ke dalam akhirat kekal di dalam surga nanti. Nah ini yang saya maksud kalau kita mengandalkan Tuhan berarti waktu di dunia juga kita butuh Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu. Bahkan Tuhan juga janji bahwa Tuhan akan antar kita sampai masuk ke alam akhirat. Jadi Tuhan itu tidak cuma menemani kita di dunia ini saja, tapi Tuhan ini terus akan membawa kita masuk ke dalam alam akhirat, jadi penolong kita, jadi penghibur kita gitu. Ya Tuhan akan bawa begitu. Nah ini bedanya keluarga gitu ya, misalnya pasangan kita, suami atau istri atau anak-anak dengan Tuhan seperti itu. Kalau pasangan kita kalaupun harmonis hidupnya, ya berhenti kan cuma di alam dunia fana ini saja gitu. Begitupun anak-anak gitu, begitu hubungan anak-anak orang tua baik gitu. Ya berhentinya cuma ada di dunia ini aja kan. Tapi begitu masuk ke alam akhirat itu urusannya udah nggak ada. Kita cuma pribadi masing-masing gitu. Si suami yang bertemu langsung dengan Tuhan, tidak ada istri dan anak-anaknya. Seorang istri juga sama, tidak bertemu suami dan anak-anaknya, dia direct dengan Tuhan. Begitupun anak-anak, ya dia langsung ketemu dengan Tuhan tanpa ngait dengan bapak ibunya waktu di dunia ini. Hanya di dunia ini aja gitu. Bagaimana Tuhan bentuk keluarga itu kan karena untuk proses gitu, proses iman. Kalau sampai proses iman bisa melalui pribadi yang bisa berhasil melewati pasangan hidup kita gitu. Si suami bisa melewati istri bisa melewati suami, dan juga suami istri bisa melewati proses anak-anak gitu. Nah ini semua kan benarnya yang Tuhan cari itu kan bagaimana mereka keluarga ini jadi alat pengasah gitu untuk iman itu gitu. Bagaimana iman itu supaya makin bagus, makin tinggi gitu. Jadi keluarga itu fungsinya untuk itu gitu. Tapi begitu sudah masuk ke alam akhirat, ini keluarga itu sudah tidak ada kaitan. Semua di alam akhirat itu frontal gitu, berhadapan antara kita pribadi dengan Tuhan. Pengertian firman membawa kita kepada keselamatan akhirat, dan kita menjadi alat Tuhan untuk tunjukkan kekuatan dan keajaiban Tuhan kepada sesama agar mereka terselamatkan. Nah ini cerita kalau seandainya kita sudah lebih mengerti firman, ya pada akhirnya Tuhan ingin sekali memanfaatkan kita sebagai alat Tuhan itu ya untuk menceritakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu kuat gitu, Tuhan itu ajaib gitu, Tuhan itu perbuatannya penuh mujizat gitu, Tuhan itu supranatural, sehingga nanti kita bisa ajak teman-teman untuk percaya Tuhan dan teman-teman mengandalkan Tuhan gitu. Nah, waktu teman-teman percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ya pasti teman-teman akan sangat memungkinkan mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu. Tujuan Tuhan seperti itu. Jadi bukan berhenti di pribadi kita saja yang percaya Tuhan, tapi Tuhan pengen kita juga jadi alat Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi
ya kemanapun juga, sampai ke ujung bumi Tuhan bilang gitu, jadi kemana saja gitu. Nah selanjutnya firman Tuhan mengajar tentang yang berguna dan menuntun kepada Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan, apa firman Tuhan, kita repot loh, tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berguna dan mana yang nggak berguna, mana yang tetap mengarah kepada Tuhan atau tidak kepada Tuhan. Saya berulang kali sharingkan juga bahwa yang namanya firman Tuhan itu ibaratnya peta gitu. Tapi kalau peta ini tanpa ada roh Tuhan, tanpa ada kompas juga tidak akan nyampe gitu. Jadi dan begitu pun sebaliknya gitu. Kalau roh Tuhannya ada tapi firman tidak ada, saya pernah bilang takutnya jadi roh lain yang mengisi di situ gitu. Tidak bisa membedakan yang mengisi kita itu roh Tuhan atau roh jahat gitu. Kalau roh jahat mengisi kita yang menguasai firman, mengerti dan mengenal dan mengerti firman Tuhan, roh jahat ini akan kepanasan pergi gitu loh. Jadi yang bisa bertahan di dalam kita hanya roh Tuhan saja, karena selaras dengan firman tadi gitu. Tapi kalau firmannya kita ada, kita kuasai firman, tapi bukan roh Tuhan dalam kita, pasti roh jahat itu pergi. Tapi kalau kita kuasai firman dan roh Tuhan yang di dalam, ya pasti ada power gitu, ada power yang manusia bilang supranatural itu gitu. Nah kalau supranatural itu udah kekuatan yang sudah bisa melahirkan mujizat gitu. Jadi memang pola kerja Tuhan seperti itu gitu. Jadi Tuhan itu karena Tuhan gitu, maka kekuatan Tuhan itu jelas bukan natural tapi supranatural, dan hasil kerja Tuhan itu bukan rasional, pasti irasional. Bukan hal-hal yang umum tapi mujizat gitu, yang biasa-biasa aja tapi mujizat. Itu kerja Tuhan seperti itu gitu. Jika kita taat lakukan firman Tuhan, maka ada damai sejahtera dan turunan kita tidak jadi maksudnya turunan kita tidak akan ditiadakan selamanya. Jadi kalau kita bicara kita taat melakukan firman Tuhan, hasilnya itu bukan untuk pribadi kita. Tuhan ingatkan itu loh, bahwa apabila kita mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan dan kita tuai janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, itu tidak berhenti cuma di kita loh. Itu akan terus dilanjutkan ke anak cucu kita, cicit kita, apabila mereka juga mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu sebenarnya kerjanya itu satu paket gitu. Jadi kalau kita memulai, kita sebagai orang tua memulai kebenaran, ya kebenaran ini harusnya berlanjut ke anak-anak dan berlanjut ke cucu dan ke cicit. Jadi akhirnya mereka tidak akan ditiadakan gitu. Ya mereka akan tetap ada di dalam Tuhan. Maksud Tuhan seperti itu. Jadi kembali lagi saya pertegas di sini gitu, bahwa tanpa firman Tuhan tidak ada pengenalan Tuhan dengan benar gitu. Pasti salah, akhirnya nebak-nebak sendiri gitu. Nah mudah-mudahan sharing pagi ini bisa ditangkap maksudnya teman-teman, dan apabila berguna silakan sharingkan ke teman-teman yang lain atau keluarga yang lain, supaya makin banyak orang yang bisa diselamatkan seperti yang Tuhan inginkan. Oke, see you, bye-bye. A minute to better life. Jangan praktekkan firman Tuhan jika bukan karena dorongan rema dari Tuhan dan tanpa dasar dari iman kita yang kuat. Oke?